Hello everyone, welcome to 10 times better to learn English. Hello everyone, in this video we are going to learn about parallel structure. But before we start our lesson, I want to ask you a question. What is your hobby? Maybe one of you will answer with, my hobbies are listening to music, watching Korean dramas, and to read novels. Okay, what's wrong with this sentence? Apakah ada yang salah dengan kalimat ini? Yes, this is incorrect sentence. Why? Because this sentence is not parallel. Look at the sentence again. Di sini ada konjungsi and, maka informasi yang disampaikan harus sejajar atau harus sama. Kita lihat, di sini ada listening. Itu adalah bentuknya gerund. Kemudian watching, itu bentuknya sama gerund dan selanjutnya itu ada to read. Itu bentuknya apa? Bentuknya to infinitive. Jadi kalimat ini tidak paralel. Ide yang disampaikan atau informasi yang disampaikan itu tidak sejajar atau tidak paralel. Agar kalimat ini menjadi kalimat yang benar dan kalimatnya menjadi sejajar, informasi yang disampaikan itu sejajar, kita harus menyamakan bentuk dari informasi yang disampaikan. Jikalau gerund, maka gerund semuanya. Jikalau to infinitive, maka infinitive semua. So, this sentence should be, my hobbies are listening to music, watching Korean dramas, and reading novels. Listening, watching, and reading. Okay, so what is parallel structure? Parallel structure means the balance between two or more similar words, phrases, or clauses. Di sini ada dua keyword, yaitu balance dan juga similar. Balance maksudnya apa? Balance di sini maksudnya adalah seimbang atau sejajar. Similar di sini maksudnya adalah sama, yaitu bentuk gramatikanya itu sama. Bisa di level kata, frasa, atau klausa. Next, parallel structure means using the same pattern of words to show that two or more ideas have some levels of importance. This can happen at the word, phrase, or clause level. So, using parallel structure makes your writing clear and more effective. Saya mengilustrasikan parallel structure itu seperti jungkat-jungkit. Dikatakan paralel jika kedua sisinya itu seimbang atau sejajar, sama beratnya. So, in parallel structure, the ideas must be presented in parallel grammatical form, which means that each part of a sentence uses the same grammatical structure. Artinya apa? Dalam parallel structure, ide-ide atau informasi harus disajikan dalam bentuk gramatika yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa setiap bagian dari sebuah kalimat menggunakan struktur gramatika yang sama, baik di level kata, frasa, atau klausa. Sebagai ilustrasi, jikalau satu sisi itu berbentuk kata, maka sisi yang lain juga harus berbentuk kata. Jikalau satu sisi berbentuk frasa, maka sisi yang lain juga berbentuk frasa. Begitu juga dengan klausa. Jikalau satu sisi berbentuk klausa, maka sisi yang lain juga berbentuk klausa. Dalam level kata, kelas kata juga harus diperhatikan. Jikalau bentuknya itu adalah noun atau kata benda, maka sisi yang lain juga berbentuk kata benda. Jikalau sisi yang lain itu berbentuk adjektif, maka sisi yang lain juga harus berbentuk adjektif. Begitu juga dengan kelas kata yang lain. Jikalau adverb, maka sisi yang lain juga adverb. Verb, maka sisi yang lain juga verb, atau gerund, maka sisi yang lain juga gerund. Kalau to infinitive, maka sisi yang lain juga to infinitive. Sebagai contoh, Tenny likes swimming, dancing, and to ride a bicycle. Kalimat ini dikatakan tidak paralel. Kenapa? Karena di sini tidak sejajar. Di sini ada swimming, bentuknya gerund, dancing, bentuknya gerund, dan juga di sini ada to ride, bentuknya apa? Bentuknya to infinitive. Dan konjungsi yang ditemukan di sini adalah and. Maka informasi yang disampaikan harus sejajar. Dan pada kalimat ini informasinya tidak sejajar. Ada gerund dan ada to infinitive. Maka agar menjadi kalimat yang sejajar atau seimbang, maka kalimat ini harus diubah menjadi Tenny likes swimming, dancing, and riding a bicycle. Swimming adalah gerund, dancing juga gerund, riding di sini juga gerund.
Jadi kalimat ini sudah sejajar, sudah paralel. In parallel structure, multiple information is usually connected by conjunction. There are coordinate conjunction, correlative conjunction. Parallel structure also can be connected by comparison. Saya mau ilustrasikan segitiga di tengah itu adalah konektor atau konjungsi yang menghubungkan informasi yang ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Jadi dalam parallel structure, informasi-informasi itu biasanya dihubungkan dengan konjungsi. Bisa menggunakan coordinate conjunction atau bisa menggunakan correlative conjunction dan bisa juga dihubungkan dengan menggunakan comparison. Untuk coordinate conjunction dapat menggunakan fun boys. Apa itu fun boys? Fun boys kepanjangan dari F for for, and A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. Untuk correlative conjunction atau kata hubung yang munculnya itu bersamaan atau berpasangan. Untuk not only, pasangannya adalah but also. Untuk both, pasangannya adalah and. Untuk either, pasangannya adalah or. Untuk neither, pasangannya adalah nor. Dan untuk comparison bisa menggunakan than atau as. Tetapi di video ini kita hanya akan membahas mengenai coordinate conjunction dan correlative conjunction saja. Dan untuk coordinate conjunction, bentuknya yang dibahas hanya and, but, dan juga or saja. Okay, let's start with coordinate conjunction first. We will only discuss 3 types of coordinate conjunction here. There are and, but, and or. First, coordinate conjunction and. It is used to connect similar ideas. For example, I enjoy swimming, cycling, and hiking. Yang dihubungkan apa di sini? Yang dihubungkan adalah gerund. Swimming, cycling, dan hiking. Okay. Second, coordinate conjunction but. It is used to contrast different ideas. For example, the dress is cheap but elegant. Yang dihubungkan apa di sini? Yang dihubungkan adalah adjective, cheap dan juga elegant. Next, coordinate conjunction or. It is used to show alternatives or different possibilities. For example, Dino doesn't like singing, dancing, or acting. Yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah gerund, singing, dancing, dan juga acting. Jadi, jikalau menggunakan coordinate conjunction, maka informasi yang disampaikan itu harus sejajar. Next, other examples of coordinate conjunction. First, the soldiers approach the enemy camp slowly and silently. This sentence uses conjunction and to connect two similar words. There are adverb slowly and silently. And the next, Dad told me that I should study a lot, that I should not eat fast food, and that I should maintain a strict routine before the exam. Kalimat ini juga menggunakan konjungsi and untuk menghubungkan beberapa informasi. Konjungsi and di sini menghubungkan 3 klausa, yaitu klausa yang pertama, that I should study a lot. Klausa yang kedua, that I should not eat fast food. Dan klausa yang ketiga yaitu that I should maintain a strict routine before the exam. Kalimat berikutnya, I go to school on Friday, but I don't go to school on Saturday. Konjungsi yang digunakan di sini apa? Konjungsi yang digunakan adalah but. Dan konjungsi ini menghubungkan 2 klausa yang mana klausa tersebut memiliki makna yang berlawanan. Klausa yang pertama yaitu I go to school on Friday. Klausa yang kedua yaitu I don't go to school on Saturday. Kita tahu ya bahwa suatu klausa itu harus memiliki subjek dan predicate. Next, we can eat chicken or meat before dinner. Untuk konjungsinya apa? Konjungsinya adalah or. Nah, yang dihubungkan apa di sini? Yang dihubungkan adalah noun, chicken dan juga meat. Okay, next. Yesterday we watched a movie, played video games, and made pizza. Okay, for your information, that words, phrases, and clauses should not only match in structure, but also in tense. Jadi pada parallel structure tidak hanya sama dalam bentuk struktur gramatikanya saja, tetapi sama juga dalam tensesnya. Di sini ada time signal yesterday, maka tenses yang digunakan adalah simple past tense. Dan kata kerja yang digunakan berarti kata kerja bentuk kedua.
Di sini ada watch, ada played, dan ada made. Oke. Dan coordinate conjunction yang digunakan apa? Dan coordinated conjunction yang digunakan adalah and. Next, kita lanjut ke konjungsi yang berikutnya, yaitu correlative conjunction. Correlative conjunction come in pairs. Correlative conjunction adalah kata hubung yang berpasangan, yang mana digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa. Seperti pada coordinate conjunction, kata, frasa, klausa yang dihubungkan itu harus sejajar atau memiliki struktur gramatika yang sama. Ada beberapa bentuk correlative conjunction, tetapi dalam video ini kita hanya membahas beberapa saja, di antaranya not only yang pasangannya adalah but also, kemudian both yang pasangannya adalah and, kemudian either yang pasangannya adalah or, kemudian neither pasangannya adalah no. Oke, kita mulai untuk yang pertama, yaitu not only but also. Not only but also itu memberikan tambahan informasi. Danny hoped not only to go to Jakarta for holiday, but also to live there later on. Jadi, untuk not only but also itu seperti tidak hanya A, tetapi juga B. Untuk Danny hope not only to go to Jakarta for holiday, but also to live there later on, itu maksudnya Danny tidak hanya ingin liburan saja, tetapi juga tinggal di Jogja. Next, untuk both pasangannya adalah and. Untuk maknanya sama, yaitu memberikan tambahan informasi. Sebagai contoh, I would like to buy both a new laptop and a new smartphone. Maknanya di sini yaitu A dan B. Untuk informasi atau bagian yang akan dihubungkan yaitu adalah noun phrase, a new laptop dan a new smartphone. Next, untuk either dan or itu maknanya adalah choice atau possibility. Jadi it can be A or it can be B. Jadi bisa A atau bisa B. Contohnya, you can either call me at home or call me at the office. Jadi kamu bisa telepon aku di rumah atau telepon aku di kantor. Jadi bisa A atau bisa B. Next, neither dan nor maknanya adalah negation. Not A and not B. Jadi tidak dua-duanya, tidak A dan juga tidak B. Untuk either dan or itu bisa A dan bisa B. Jadi untuk neither dan nor itu maknanya adalah negatif. Sebagai contoh, I will neither call you nor send you a message before midnight. Jadi makna dalam kalimat ini tidak telepon ataupun tidak kirim pesan. Seperti itu, tidak dua-duanya. Untuk mempermudah mengingat antara either or dan neither nor, untuk neither itu adalah maknanya negatif. Nah, negatif itu huruf depannya adalah n dan neither huruf depannya juga n. Jadi agar mudah mengingatnya, neither and itu maknanya adalah negatif. Jadi tidak A dan tidak B. Pasangannya juga sama, yaitu huruf depannya adalah N, nor. Jadi neither pasangannya adalah nor. Mohon untuk diperhatikan jikalau menggunakan correlative conjunction pada subjek. Hati-hati dengan kata kerja yang digunakan. Untuk konjungsi both and itu kata kerja yang mengikutinya harus plural karena A dan B. Jadi kata kerjanya harus plural. Sedangkan konjungsi not only but also, kemudian either or, neither nor itu kata kerja yang mengikuti ditentukan oleh subjek yang paling dekat dengan kata kerja. Let's practice. Okay, number 1. Mr. Smith is a lawyer, a politician, and he teaches. Is it a correct sentence? What's wrong with this sentence? Konjungsi apa yang digunakan di sini? Yaps, konjungsi yang digunakan adalah and. Kemudian, apakah informasi yang disampaikan sudah sejajar atau sudah paralelkah? Di sini ada lawyer adalah noun phrase, a politician itu adalah noun phrase, kemudian he teaches itu adalah clause. Berarti informasi yang disampaikan belum sejajar ya. Maka agar informasi pada kalimat ini sejajar, kita harus mengubah klausa he teaches menjadi noun phrase juga. Maka kalimatnya menjadi Mr. Smith is a lawyer, a politician, and a teacher. A lawyer di sini adalah noun phrase, a politician itu adalah noun phrase, dan a teacher itu adalah noun phrase. Next, tonight I will do my homework and watching Korean drama. Kalimat ini menggunakan konjungsi apa? Kalimat ini menggunakan konjungsi and. Lalu, apakah informasi yang dihubungkan sudah sejajar? Pada kalimat ini, informasi yang akan disampaikan adalah do my homework dan watching Korean drama. Oke, keduanya sama-sama menggunakan kata kerja, yaitu do dan watching. Tetapi, bentuk dari kedua kata kerja tersebut berbeda. Untuk do, bentuknya adalah bare verb. Kenapa? Karena terletak setelah modal. Kemudian, untuk watching itu bentuknya adalah verb ing.
Berarti kalimat ini belum sejajar ya, karena bentuk dari kata kerjanya berbeda. Agar informasi dalam kalimat ini sejajar, maka informasi itu harus diubah. Apa yang harus diubah? Apakah do ataukah watching-nya? Kita lihat lagi pada predicate dalam kalimat ini, predicate-nya adalah will, berbentuk modal. Maka kata kerja yang mengikutinya harus bear verb atau verb 0. Maka yang harus diubah itu watching, bukan do. Watching harus diubah menjadi watch. Jadi kalimat ini menjadi tonight I will do my homework and watch Korean drama. Lanjut. Contoh berikutnya, neither Reza or his brothers is studying right now. Konjungsi apa yang digunakan di sini? Konjungsi yang digunakan adalah correlative conjunction, yaitu neither dan or. Apakah pasangannya sudah benar? Belum, karena neither itu pasangannya adalah nor, bukan or. Oke, untuk informasi yang disampaikan atau yang dihubungkan oleh konjungsi itu apakah sudah sejajar? Sudah, yaitu Reza dan his brothers. Oke, agar kalimat ini menjadi benar, kita harus mengubah pasangan neither, yaitu or, menjadi nor. Oke, next, apakah kalimat ini sudah benar? What's wrong with the sentence? Look at the sentence again. Kalimat ini belum tepat, kalimat ini belum benar. Kenapa? Karena kata kerja yang digunakan itu tidak sesuai, yaitu is. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa konjungsi either, neither, dan juga not only, kata kerja yang digunakan itu berdasarkan dengan subjek yang paling terdekat dengan kata kerja. Subjek yang paling terdekat dengan kata kerja yaitu his brothers, bentuknya plural. Maka kata kerja yang digunakan itu juga harus plural. Agar menjadi kalimat yang benar, maka kita harus mengubah verb is menjadi are. Lanjut, untuk contoh yang berikutnya yaitu both my sister and my brother is here. Kalimat ini sudah benar apa belum? Kita lihat. Konjungsi yang digunakan apa? Konjungsi yang digunakan adalah correlative conjunction, yaitu both and. Apakah pasangannya sudah tepat? Sudah, pasangannya sudah tepat. Oke, next. Untuk informasi yang dihubungkan oleh konjungsi ini apakah sudah sejajar? Sudah, yaitu my sister dan my brother. Oke, apakah predikatnya sudah benar? Belum, predikatnya belum benar, yaitu predikatnya adalah is. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tadi bahwa both dan and itu verbnya atau kata kerjanya harus plural. Maka kata kerja dalam kalimat ini seharusnya adalah are. Jadi kalimat lengkapnya adalah both my sister and my brother are here. Itu baru kalimat yang benar. Kalimat selanjutnya, it is not only unfair but illegal. Nah, di sini konjungsi yang digunakan adalah not only dan but. Apakah pasangannya sudah tepat? Belum. Pasangannya belum tepat karena correlative conjunction not only itu pasangannya adalah but also, bukan hanya but saja. Kemudian, untuk informasi yang dihubungkan oleh konjungsi ini apakah sudah sejajar? Yes. Untuk informasi yang disampaikan itu sudah sejajar, yaitu unfair sama illegal, yaitu sama-sama berbentuk adjektif. Agar kalimat ini menjadi kalimat yang benar, maka kita harus mengubah pasangan dari konjungsi not only yaitu but menjadi but also. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi it is not only unfair but also illegal. And then the last one, parallel structure tips. Okay, there are some tips to make a parallel structure. First, figure out what parts of the sentence are being joined. Jadi cari tahu dulu bagian mana dari kalimat yang akan digabungkan atau yang akan dihubungkan. And then second, determine the grammatical structure of these parts. Kemudian tentukan struktur tata bahasa atau struktur gramatika dari bagian-bagian tersebut. Apakah kata, frasa, atau kalimat, apakah noun, ataukah adjektif, dan lain sebagainya. And then the last, if they are not same, bring them into balance by putting all the parts in the same grammatical patterns. Jikalau tidak sama, sesuaikan dengan menempatkan semua bagian dalam pola tata bahasa yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jikalau klausa, maka pasangannya harus juga klausa. Jikalau kata, maka pasangannya juga kata. Jikalau kata benda, maka pasangannya juga kata benda. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? That's all for this video. Thank you for watching and see you!